Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horor. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Untuk cerita kali ini, aku akan membacakan cerita berjudul Pabrik Gula Laknat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Pandu. Kejadian ini bermula sekitar 10 tahun yang lalu, saat aku masih bekerja sebagai mandor operasional di salah satu pabrik gula peninggalan Belanda di pesisir Jawa Tengah. Pabrik itu bukan sekedar bangunan tua, ia adalah raksasa beton yang berdiri angkuh di tengah ribuan hektar perkebunan tebu yang seolah tak berujung. Bangunannya luas, dengan cerobong asap tinggi puluhan meter yang selalu memuntahkan asap hitam pekat ke langit, menutupi cahaya bintang di malam hari. Udara di sekitar pabrik selalu terasa berbeda. Ada bau manis yang sangat menyengat, bau nira mendidih yang bercampur dengan aroma belerang dan sesuatu yang jauh lebih tajam. Bau karat besi tua yang basah. Bagi orang luar, bau itu mungkin biasa, tapi bagi kami yang bekerja di sana, bau itu seringkali berubah menjadi bau amis yang membuat perut mual, terutama saat musim giling tiba. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Bulan purnama tertutup awan hitam yang tebal. Suhu udara mendadak turun drastis, membuat embun yang keluar dari mulutku terlihat seperti asap putih yang kental. Aku sedang melakukan patroli rutin di area timur, tempat rel kereta lori pengangkut tebu masuk ke dalam area penggilingan. Rel-rel tua itu tampak mengkilap terkena cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Suara kabel listrik yang korsleting di langit-langit gudang menambah kesan tidak nyaman di hatiku. Tiba-tiba dari arah kejauhan, aku mendengar suara peluit kereta api. Suaranya sangat panjang, parau, dan terdengar seperti jeritan manusia yang kesakitan. Aku mengerutkan dahi. Seharusnya tidak ada jadwal lori masuk pada jam 2 pagi. Semua pengiriman tebu sudah selesai sejak pukul 10 malam tadi. Aku berdiri diam di pinggir rel. Jantungku mulai berdegup kencang. Kesunyian malam itu pecah oleh suara roda besi yang beradu dengan rel. Suara itu semakin mendekat. Namun, aku tidak melihat lampu sorot kereta. Yang kulihat hanyalah kegelapan yang pekat, yang seolah-olah bergerak maju ke arahku. Lalu, aroma itu muncul. Bukan bau tebu segar, melainkan bau tanah kuburan yang sangat kuat, bau tanah yang baru digali, basah karena hujan, dan bau bunga kamboja yang sudah membusuk. Aku menutup hidungku dengan sapu tangan, mencoba menghalau rasa mual yang mulai naik ke tenggorokan. Dari balik kabut tipis di ujung rel, muncullah sebuah lori tua. Keretanya tidak ditarik oleh lokomotif mesin, melainkan bergerak sendiri, perlahan, seolah-olah didorong oleh tangan-tangan tak kasat mata. Lori itu penuh dengan tumpukan tebu. Namun di antara sela-sela batang tebu yang panjang itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Cairan merah kental menetes dari sela-sela kayu lori, jatuh ke atas rel besi dengan suara tetesan yang terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Aku memberanikan diri untuk mendekat. Dengan senter di tanganku yang gemetar, aku menyinari tumpukan debu itu. Cahaya senterku menyapu batang-batang tebu yang kusam, dan di sanalah aku melihatnya. Di tengah tumpukan tebu itu, menyembul sebuah tangan manusia. Tangan itu sangat pucat, dengan jari-jari yang kaku dan kuku-kuku yang menghitam, seolah-olah baru saja menggali tanah dengan paksa. Aku tercekat, suaraku hilang di tenggorokan. Tiba-tiba tangan itu bergerak. Jari-jarinya mencengkram batang tebu dengan kuat. Dan dari bawah tumpukan tebu muncullah sebuah wajah. Wajah seorang pria dengan mata yang sudah hilang, hanya menyisakan lubang gelap yang terus mengeluarkan darah segar. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan lidah yang sudah terpotong, seolah-olah ia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. "Tolong, masukkan kami ke dalam gilingan." Suara itu bukan berasal dari mulut pria itu. Suara itu bergema di dalam kepalaku, terdengar seperti gesekan ribuan semut di atas kertas. Suara yang sangat dingin, kering, dan penuh dengan keputusasaan yang luar biasa. Aku mundur beberapa langkah,
hampir saja terjatuh ke dalam selokan pembuangan limbah. Lori itu terus berjalan melewati aku, menuju lubang besar mesin penggilingan utama. Di atas lori itu, kini aku melihat bukan hanya satu tangan, melainkan puluhan tangan yang menyembul dari balik tebu, melambai-lambai ke arahku dengan gerakan yang sangat lambat. Aku melihat ke arah ruang kontrol di lantai atas. Di sana, di balik kaca yang kusam dan berdebu, aku melihat sosok mandor tua yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan kerja. Tubuhnya hancur masuk ke dalam mesin giling. Sosok itu berdiri tegak, memegang tuas mesin, dan matanya yang putih tanpa pupil menatap lurus ke arahku. Ia menarik tuas itu. Seketika, mesin penggilingan raksasa itu menyala. Suaranya memekakan telinga, menggetarkan seluruh pondasi pabrik. Gerigi-gerigi besi raksasa yang tajam mulai berputar, siap menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Lori hantu itu berjalan tepat ke arah mulut gilingan. Aku melihat pria tanpa mata tadi menatapku untuk terakhir kalinya sebelum tumpukan tebu dan tubuhnya masuk ke dalam mesin. Aku mendengar suara tulang yang remuk. Krak, krak, krak. Suara itu begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah tulang-tulangku sendiri yang sedang dipatahkan. Cairan yang keluar dari pipa pembuangan nira bukan lagi berwarna hijau kecoklatan, melainkan merah pekat, kental, dan berbuih. Bau manis nira berganti total menjadi bau darah yang sangat tajam, memenuhi seluruh area pabrik hingga aku merasa oksigen di sekitarku menghilang. Tiba-tiba, semua lampu di pabrik padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat berat di atas lantai besi. Langkah itu datang dari arah mesin giling, dan bersamaan dengan itu, suara bisikan ribuan orang mulai memenuhi telingaku, menanyakan satu hal yang sama. Kapan giliranmu, Pandu? Lampu-lampu neon yang tadinya berkedip, kini mati sepenuhnya. Pabrik gula ini mendadak berubah menjadi perut raksasa yang gelap gulita. Satu-satunya cahaya hanyalah dari bara api tungku pembakaran di kejauhan yang sangat memancarkan warna merah redup, membuat bayangan mesin-mesin raksasa tampak seperti monster-monster yang sedang berjongkok menungguku. Aku berdiri mematung di atas lantai besi yang bergetar. Suara mesin giling itu masih menderu. Suara tulang-tulang yang hancur itu masih terngiang-ngiang, bercampur dengan aroma manis nira yang kini berubah menjadi bau amis darah yang sangat menyengat. Bau itu seolah-olah memiliki wujud. Ia masuk ke dalam pori-pori kulitku, membuat sekujur tubuhku terasa lengket dan kotor. Pandu, kemari. Suara itu datang dari arah ruang kontrol di lantai atas. Bukan lagi bisikan ribuan orang, tapi suara yang sangat spesifik. Suara Mandor Suroto, pria yang kepalanya hancur tergiras roda gigi 5 tahun yang lalu. Aku ingat betul pemakamannya dulu. Peti matinya terasa sangat ringan karena hampir tidak ada bagian tubuhnya yang bisa dikumpulkan. Aku meraba saku celanaku, mencari senter kecil yang selalu kubawa. Tanganku gemetar hebat. Senter itu sempat mati beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan seberkas cahaya putih yang lemah. Aku menyinari lantai besi di depanku. Betapa terkejutnya aku saat melihat jejak kaki berdarah di atas lantai. Jejak itu bukan telapak kaki utuh, melainkan jejak kaki yang hancur, menyeret, dan meninggalkan sisa-sisa daging yang menempel di besi. Jejak itu menuju ke arah tangga besi yang melingkar menuju ruang kontrol. Dengan sisa keberanian yang ada, aku mulai menaiki tangga itu. Setiap langkahku mengeluarkan suara yang menggema di seluruh ruangan gudang yang luas. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membawa serpihan ampas tebu yang kering. Serpihan itu mengenai wajahku, rasanya tajam seperti sayatan silet kecil. Sesampainya di depan pintu ruang kontrol yang terbuat dari kayu jati tua dan kaca tebal, aku berhenti. Di balik kaca yang berdebu itu, aku melihat siluet seseorang. Ia sedang berdiri membelakangiku, menghadap ke arah deretan tuas dan indikator tekanan uap. Aku mendorong pintu itu perlahan. Bau kapur barus langsung menyeruak keluar dari dalam ruangan. Ruangan itu sangat dingin, jauh lebih dingin daripada area pabrik di bawah. Di tengah ruangan, Mandor Suroto atau apapun yang menyerupainya masih berdiri diam. Ia mengenakan seragam mandor yang sudah koyak-koyak dan penuh dengan noda hitam yang mengering. Kenapa kamu masih di sini, Pandu? Tanyanya tanpa berbalik. Suaranya terdengar seperti 2 buah batu yang digosokkan, kering dan tanpa nyawa. Mandor, apa yang terjadi dengan lori tadi? Siapa orang-orang di dalam tebu itu? Suaraku bergetar, hampir tidak keluar. Mandor Suroto perlahan-lahan memutar tubuhnya. Aku hampir menjatuhkan senterku
Wajahnya tidak lagi berbentuk, bagian rahangnya miring ke kiri, mata kirinya hilang, digantikan oleh roda gigi kecil yang berputar pelan di dalam rongga matanya. Dari telinganya keluar cairan hitam yang terus menetes ke pundaknya. Pabrik ini butuh pelumas, Pandu. Besi-besi tua ini tidak bisa jalan hanya dengan uap. Mereka butuh nyawa yang dijahit dengan darah. Sejak zaman Belanda, setiap musim giling tiba, ada pajak yang harus dibayar. Ucapnya sambil menunjuk ke arah buku besar. Rekam kerja yang terbuka di atas meja. Aku mendekat ke meja itu. Buku itu sangat tua, kertasnya sudah menguning dan rapuh. Di sana tertulis nama-nama pekerja dari tahun ke tahun. Di samping setiap nama, ada kode-kode misterius yang ditulis dengan tinta merah. Aku membelalak saat melihat namaku sendiri di halaman paling terakhir. Di samping namaku, tertulis tanggal hari ini dengan kode subjek giling utama. Maksudnya apa ini, Mandor? Teriakku histeris. Mandor Suroto tertawa. Tawa yang sangat mengerikan karena rahangnya yang rusak mengeluarkan suara klak klak klak. Tebumu sudah siap dibawa, Pandu. Kamu adalah mandor pertama yang terpilih tahun ini. Kursi ini butuh pengganti. Tiba-tiba lantai ruang kontrol itu bergetar hebat. Aku melihat ke bawah melalui jendela kaca. Mesin giling raksasa di bawah sana kini mengeluarkan cahaya merah yang membara. Gerigi-geriginya tidak lagi berputar mendatar, melainkan mulai memanjang ke atas, seolah-olah ingin menggapai lantai ruang kontrol tempatku berdiri. Aku melihat keluar jendela lagi, dan kali ini aku melihat ribuan pekerja pabrik dari masa lalu. Mereka berdiri di sekitar mesin giling. Mereka semua tidak memiliki wajah. Mereka mengenakan pakaian lusuh, memegang arit tebu yang berkarat, dan mereka semua menengadah ke arahku. Mereka mulai memukul-mukul tangki uap dengan arit mereka, menciptakan irama musik kematian yang memekakan telinga. Suara itu begitu sinkron dengan detak jantungku yang kini terasa sesak. Waktunya masuk ke dalam sejarah, Pandu. Mandor Suroto tiba-tiba menerjangku. Tangannya yang kaku dan sedingin es mencengkram leherku. Kekuatannya luar biasa besar. Aku mencoba melawan, memukul wajahnya, namun tanganku justru teriris oleh roda gigi yang ada di matanya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh lenganku. Aku terseret menuju pintu. Mandor itu ingin melemparkanku langsung dari lantai atas menuju mulut mesin giling yang sedang menganga di bawah sana. Aku melihat ke bawah, ke arah mulut mesin itu. Di sana, aku tidak melihat pisau besi, melainkan ribuan tangan manusia yang sedang melambai-lambai, siap menangkap dan menarikku masuk ke dalam keabadian yang menyakitkan. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sebuah tuas darurat berwarna merah di samping pintu. Tuas pembuangan uap panas. Dengan sisa tenagaku, aku menendang kaki Mandor Suroto dan meraih tuas itu. Aku menariknya sekuat tenaga. Begitu tuas merah itu kutarik, suara ledakan uap yang memekakan telinga langsung memenuhi ruangan sempit itu. Pipa-pipa besi di langit-langit bergetar hebat, mengeluarkan uap putih yang sangat panas, hingga kulit wajahku terasa perih seperti tersiram air mendidih. Pandanganku kabur, tertutup kabut uap yang tebal. Mandor Suroto terlempar ke sudut ruangan. Akibat tekanan udara yang luar biasa, ia mengerang, namun suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan suara gesekan logam yang berkarat. Tubuhnya yang hancur itu mulai mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Kamu tidak bisa menghentikannya, Pandu. Jantung pabrik ini sudah berdetak. Dia lapar. Teriaknya dari balik kabut uap. Aku tidak mempedulikannya. Aku berangkat keluar dari ruang kontrol, mencari pegangan pada tangga besi yang kini terasa sangat panas. Tanganku yang terluka akibat gerigi di mata Suroto tadi terus mengeluarkan darah. Dan anehnya, darahku seolah-olah ditarik oleh besi-besi di sekitarku. Setiap tetesan darah yang jatuh ke lantai besi langsung diserap habis, menyisakan noda hitam yang berdesis. Aku menuruni tangga dengan buru-buru, namun langkahku terhenti di tengah jalan. Di bawah sana, di lantai dasar pabrik, kabut uap mulai menipis, menyingkap pemandangan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Mesin penggilingan raksasa itu tidak lagi berbentuk mesin. Besi-besinya mulai meliuk-liuk seperti otot-otot raksasa yang terbuat dari baja. Gerigi-geriginya tampak seperti barisan gigi taring yang haus darah. Dan yang paling mengerikan, di pusat mesin itu, aku melihat sebuah jantung manusia berukuran raksasa yang terbungkus kabel-kabel tembaga. Berdenyut dengan sangat lambat. Setiap denyutan jantung itu mengeluarkan cairan merah kental yang mengalir ke seluruh pipa pabrik. Tiba-tiba dari kegelapan di bawah tangga muncul belasan sosok pekerja tanpa wajah tadi. Mereka tidak lagi memukul-mukul tangki,
Mereka mulai merangkak naik ke arahku. Gerakan mereka sangat cepat. Jari-jari mereka yang panjang dan kaku mencengkram anak tangga besi. Aku terjepit. Di atas ada Mandor Suroto yang mulai bangkit kembali. Di bawah ada kerumunan makhluk tanpa wajah yang siap menyeret jiwaku. Ah! Aku berteriak frustasi. Aku melihat ke arah tangki penampungan nira raksasa di sebelah kananku. Tangki itu penuh dengan cairan nira merah hasil gilingan lori hantu tadi. Jika aku bisa meledakkan tangki itu, mungkin seluruh sistem ini akan lumpuh. Namun, itu artinya aku juga akan ikut hancur di dalamnya. Saat aku sedang bimbang, sebuah tangan dingin memegang pundakku. Aku menoleh dengan cepat, siap untuk memukul. Namun tanganku tertahan. Di sana berdiri seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Jawa yang sangat anggun, namun wajahnya sangat pucat. Ia adalah Nyai Sekar, sosok yang sering disebut dalam legenda pabrik ini sebagai tumbal pertama saat fondasi pabrik dibangun ratusan tahun lalu. Cari kunci emas di dalam tungku pembakaran, Pandu. Hanya itu yang bisa mematikan jantung besi ini, bisiknya lembut. Suaranya kontras dengan keributan di sekeliling kami. Aroma bunga melati yang segar tiba-tiba tercium, menutupi bau amis darah sejenak. Di mana tungkunya, Nyai? Tanyaku panik. Ia menunjuk ke arah bagian paling belakang pabrik, tempat api abadi yang digunakan untuk memasak gula berada. Api itu konon tidak pernah padam sejak zaman Belanda. Lari, Pandu, waktumu hanya sampai uap ini menghilang. Aku melompat dari tangga, melewati kepala-kepala pekerja tanpa wajah yang mencoba menangkapku. Aku berlari sekuat tenaga di atas rantai besi yang licin. Setiap kali aku melangkah, aku merasa lantai itu mencoba menghisap sepatuku. Seolah-olah seluruh pabrik ini adalah makhluk hidup yang ingin memangsaku. Aku sampai di depan pintu tungku pembakaran raksasa. Hawanya sangat panas, mungkin mencapai ribuan derajat. Cahaya api di dalamnya berwarna biru keunguan, memancarkan aura magis yang kuat. Di dalam kobaran api itu, aku melihat sebuah kunci besar yang terbuat dari emas murni, tergantung di atas bara yang membara. Namun, di depan pintu tungku itu, Mandor Suroto sudah menungguku. Tubuhnya kini sudah menyatu dengan beberapa pipa besi, membuatnya tampak seperti monster mekanis yang mengerikan. Nyai Sekar tidak bisa menolongmu lagi, Pandu. Kamu adalah bagian dari pelumas kami. Suroto mengayunkan tangannya yang kini berupa pipa besi tajam ke arah kepalaku. Aku menghindar dengan berguling ke samping, namun pipa itu menghantam tangki uap kecil di dekatku hingga meledak. Pecahan besinya menyayat punggungku, membuatku terjatuh dengan posisi tengkurap. Dalam posisi terdesak itu, aku melihat sebuah linggis panjang tergeletak di dekat kaki tungku. Aku meraihnya, dan saat Suroto bersiap untuk menerjang lagi, aku menusukkan linggis itu tepat ke arah roda gigi yang ada di matanya. Suara besi beradu besi terdengar sangat nyaring. Suroto menjerit melengking, asap hitam pekat keluar dari rongga matanya. Kesempatan itu kugunakan untuk menerjang ke arah pintu tungku. Dengan menahan rasa panas yang luar biasa di tanganku, aku meraih kunci emas itu dari dalam api. Seketika, seluruh pabrik mengeluarkan suara raungan yang memekakan telinga. Jantung raksasa di tengah mesin giling tadi mulai berdenyut liar, tak beraturan. Kabel-kabel tembaganya mulai putus satu persatu, mengeluarkan percikan listrik berwarna merah. Tanganku yang memegang kunci emas itu terasa seperti sedang menggenggam bara api yang baru diangkat dari kawah neraka. Kulit telapak tanganku melepuh, mengeluarkan asap tipis dan bau daging terbakar yang sangat tajam. Namun, aku tidak berani melepaskannya. Kunci itu berdenyut, seolah-olah ia memiliki nyawa sendiri yang tersambung langsung dengan jantung mekanis di tengah mesin giling. Kembalikan, itu milik kami. Raungan Mandor Suroto menggelegar dari balik kabut uap hitam. Sosoknya kini sudah tidak lagi menyerupai manusia. Pipa-pipa besi dari mesin uap seolah merayap masuk ke dalam dagingnya, menjahit tubuhnya dengan logam yang membara. Ia merangkak di langit-langit gudang seperti laba-laba besi raksasa, menjatuhkan tetesan nira berdarah tepat di depanku. Cairan itu berdesis saat menyentuh lantai, meninggalkan lubang-lubang kecil yang berasap. Aku berlari menuju pusat penggilingan. Jaraknya hanya sekitar 20 meter, namun setiap langkah terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Lantai besi yang kupijak mulai melengkung, memuai karena panas yang luar biasa. Bau manis nira yang tadi menyengat kini berubah menjadi bau bangkai yang sudah sangat lama terkubur. Bau kematian yang dipaksa bangun. Tiba-tiba dari arah samping, sebuah lengan mekanis, sebuah tuas pengangkut tebu yang sangat besar terayun cepat ke arahku. Aku menjatuhkan diriku ke lantai, berguling di bawah deretan pipa-pipa uap yang bocor dan uap panas menyambar ke bahuku.
membuatku berteriak kesakitan. Aku bisa merasakan kulit jaketku meleleh dan menempel di daging bahuku. Namun, aku harus terus bergerak. Jika aku berhenti sedetik saja, ribuan tangan tanpa wajah yang tadi merangkak di bawah tangga akan segera menarikku masuk ke dalam celah-celah lantai. Aku sampai di depan jantung besi raksasa itu. Di dekatnya ada sebuah lubang kunci kecil yang terbuat dari perunggu tua, terletak tepat di bawah denyutan jantung yang terbungkus kabel tembaga. Jantung itu berdenyut sangat liar sekarang. Cairan merah yang keluar darinya menyembur ke segala arah, membasahi wajah dan seragamku, hingga aku merasa seperti baru saja mandi darah. Aku mencoba memasukkan kunci emas itu ke lubangnya, namun tanganku yang gemetar hebat membuat kunci itu terus meleset. Di saat itulah Mandor Suroto melompat turun dari langit-langit, mendarat tepat di punggungku. Beratnya luar biasa, seperti ditindih oleh mesin pres seberat 1 ton. Wajahnya yang hancur kini berada tepat di samping telingaku. Roda gigi di rongga matanya berputar cepat, mengeluarkan suara yang menyayat saraf. "Jangan mati sendirian, Pandu. Mari kita giling bersama," bisiknya dengan suara yang bercampur dengan desisan uap. Ia mencekik leherku dengan lengannya yang sudah menyatu dengan pipa besi. Aku merasa pandanganku mulai menggelap. Bintik-bintik putih mulai muncul di depan mataku. Oksigen di paru-paruku seolah-olah diperas habis. Dalam detik-detik kritis itu, aku melihatnya Sekar berdiri di ujung ruangan. Ia tidak menolong, ia hanya menatapku dengan tatapan sedih, seolah-olah ia sudah tahu bahwa akhir dari cerita ini tidak akan pernah indah. "Kunci itu, Pandu, putar ke kiri." Suaranya Sekar menggema di dalam kepalaku. Dengan sisa tenaga terakhir, aku tidak lagi mencoba melepaskan cekikan Suroto. Aku justru menggunakan berat tubuh Suroto untuk menekan tubuhku agar lebih dekat ke lubang kunci. Aku mengarahkan kunci emas itu dengan kedua tanganku yang sudah hancur. Dan klik, kunci itu masuk sempurna. Aku memutar kunci itu ke kiri dengan seluruh kekuatan yang tersisa di otot lenganku. Seketika, sebuah ledakan energi yang sangat dingin memancar keluar dari pusat mesin. Suhu udara yang tadinya sangat panas mendadak turun drastis hingga ke titik beku. Mandor Suroto menjerit pilu. Tubuh logamnya mulai retak dan pecah berkeping-keping, seolah-olah ia hanyalah es yang dipukul palu. Cekikannya terlepas, tubuhnya luruh ke lantai, berubah menjadi tumpukan baut dan pipa yang berkarat dalam sekejap. Aku tersungkur, terengah-engah, menghirup udara yang kini terasa sangat dingin dan berbau logam. Namun, kemenangan itu hanya bertahan sesaat. Jantung besi yang tadinya berdenyut liar itu kini berhenti total. Namun, berhentinya jantung itu justru memicu reaksi berantai pada seluruh struktur pabrik. Cerobong-cerobong asap di atas sana mulai runtuh, menjatuhkan bongkahan beton raksasa ke arah mesin penggilingan. Pabrik ini sedang meruntuhkan dirinya sendiri. Ia lebih memilih untuk hancur daripada harus berdiri tanpa denyut jantung gaibnya. Aku mencoba berdiri, namun kakiku tertimpa sebuah pipa uap yang jatuh dari atas. Aku terjepit. Di depanku, mesin giling raksasa itu mulai bergetar hebat untuk terakhir kalinya. Cairan merah di dalamnya mulai meluap, membanjiri lantai gudang seperti tsunami kecil yang kental dan amis. Dari balik genangan darah itu, ribuan wajah pekerja tanpa wajah mulai muncul kembali. Mereka tidak lagi mengejarku dengan amarah. Mereka menatapku dengan tatapan kosong. Tangan mereka terulur, seolah meminta untuk ikut dibawa keluar dari tempat terkutuk ini, sebelum semuanya terkubur selamanya. Pipa uap yang jatuh menimpa kakiku terasa sangat berat, seolah-olah seluruh beban sejarah pabrik ini sedang menekan tulang kakiku hingga retak. Aku mengerang kesakitan. Suaraku parau, tertutup oleh debu semen dan uap panas yang masih tersisa. Di depanku, mesin giling raksasa itu mulai miring. Pondasi betonnya hancur berkeping-keping. Cairan merah kental yang meluap dari dalam mesin kini sudah setinggi mata kaki. Rasanya hangat, anyir, dan lengket. Aku melihat kunci emas yang masih tertancap di lubang perunggu itu mulai retak, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan mata sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan debu. "Pandu, bawa ini. Jangan biarkan mereka memilikinya lagi." Suaranya Sekar terdengar sangat lirih di telingaku. Aku menoleh dan melihat sosoknya yang anggun mulai memudar. Di tempat ia berdiri tadi, tertinggal sebuah medali kuno kecil yang terbuat dari tembaga hitam.
Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengambil linggis yang tadi kugunakan untuk melawan Suroto. Aku menjadikannya tuas untuk mengangkat pipa uap yang menghimpit kakiku. Sendi bahuku terasa hampir copot saat aku menekan linggis itu sekuat tenaga. Dengan satu sentakan keras, kakiku terlepas. Meski aku harus meninggalkan sepatu dan sebagian kulit kakiku yang mengelupas di sana. Aku merangkak, lalu tertatih-tatih berlari menuju pintu keluar darurat di sebelah barat. Di belakangku, suara gemuruh itu semakin menjadi-jadi. Gerbong asap raksasa itu akhirnya tumbang, menghantam atap gudang utama dengan suara ledakan yang luar biasa. Goncangan itu melemparkanku keluar dari pintu, tepat ke atas tumpukan ampas tebu di halaman luar. Aku berguling berkali-kali sebelum akhirnya berhenti dengan posisi telentang, menatap langit malam yang mendadak menjadi sangat cerah karena bulan purnama tidak lagi tertutup awan. Pabrik itu, raksasa beton itu, kini sudah menjadi tumpukan puing yang berasap hitam. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi suara peluit kereta lori, hanya ada keheningan yang sangat dingin dan mencekam. Aku mencoba berdiri, namun pandanganku mulai kabur. Aku melihat ke arah reruntuhan itu untuk terakhir kalinya. Di atas tumpukan puing yang paling tinggi, aku melihat siluet ribuan orang. Mereka berdiri diam, menatap ke arahku. Tidak ada amarah di wajah mereka yang samar. Mereka hanya melambaikan tangan, seolah-olah akhirnya mereka bisa beristirahat dengan tenang setelah ratusan tahun terjebak dalam putaran gerigi besi yang haus darah. Keesokan harinya, tim SAR dan kepolisian datang ke lokasi. Mereka terheran-heran melihat kondisi pabrik yang begitu kokoh bisa hancur total dalam satu malam tanpa ada ledakan gas atau gempa bumi. Namun, yang paling membuat mereka gempar adalah apa yang mereka temukan di bawah reruntuhan mesin giling utama. Mereka menemukan ribuan tengkorak manusia. Tengkorak-tengkorak itu tersusun rapih, membentuk pondasi melingkar di bawah mesin. Sebagian adalah tengkorak tua dari zaman kolonial, namun sebagian lagi masih tampak baru. Bahkan ada yang masih menyisakan rambut dan pakaian pekerja modern. Aku dibawa ke rumah sakit. Luka-lukaku sembuh secara fisik, namun secara mental aku tidak pernah benar-benar kembali. Setiap kali aku mencium aroma gula atau nira, perutku langsung mual hebat. Aku sering terbangun di tengah malam, merasakan pundakku berat, seolah-olah ada tangan kaku yang sedang menumpang di sana. Medali tembaga hitam dari Nyai Sekar itu masih kusimpan. Anehnya, medali itu selalu terasa hangat setiap kali musim giling tiba di pabrik-pabrik gula lain di sekitar Jawa Tengah. 10 tahun telah berlalu, dan aku tidak pernah lagi menginjakkan kaki di pabrik gula manapun. Namun, setiap kali aku mendengar suara peluit kereta api di kejauhan, aku selalu teringat lori hantu itu. Aku teringat pria tanpa mata yang memohon untuk dimasukkan ke dalam gilingan. Pabrik itu mungkin sudah hancur, namun ritual giling manusia itu, aku takut ia tidak pernah benar-benar berhenti. Karena selama manusia masih haus akan kekayaan instan dan kekuasaan yang buta, mesin-mesin gaib itu akan selalu menemukan cara untuk kembali berdetak, mencari mandor-mandor baru untuk dijadikan pelumas abadi. Jangan pernah bekerja terlalu larut di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam, karena mungkin saja mesin yang kau jalankan bukan hanya memutar roda gigi, tapi juga sedang memutar sisa-sisa umurmu tanpa kau sadari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah ini. Kisah Pandu mengajarkan kita bahwa kemakmuran seringkali dibangun di atas penderitaan yang disembunyikan. Berhati-hatilah ya dengan apa yang kau kejar, karena mungkin harganya jauh lebih mahal dari apa yang kau bayangkan. Saya pamit undur diri, tetaplah berada di tempat yang terang, karena setiap cerita punya plot gelapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.